Nggak ada. Orang gue nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuwan yang kayak gitu. Kalau ada orang mengatakan santet itu nggak ada, saya bisa buktiin, Mas. Nah, nggak usah lah, jangan dulu. Nanti cut. Nanti saya cut. Kalau misalnya ada bagian iris, ada bagian tusuk, itu akan saya cut. Untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu, ya udah saya kurungin aja nanti. Makin panas dan meluas, seolah hingga ke sudut-sudut yang tak terduga. Itulah efek yang ditimbulkan aksi bongkar-bongkaran yang dilakukan Marcel Radival, si pesulap merah yang terus-terusan viral. Dimulai dari perseteruannya dengan Gus Samsudin. Kini kasusnya melebar, melibatkan banyak orang. Malah mulai masuk ranah hukum. Tapi benarkah Marcel akan melaporkan balik mereka yang berusaha menjeratnya secara hukum? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bertemu Marcel Radival alias pesulap merah ada aura yang berbeda karena ia tetap tenang meski berada di tengah-tengah pusaran konflik akibat aksinya membongkar kepalsuan Gus Samsudin. Dari sana pula kasus meluas hingga ke banyak penjuru. Setelah dilaporkan Samsudin ke Polda Jawa Timur, ia juga dilaporkan para dukun ke Polres Jakarta Selatan. Tapi keyakinannya sangat besar bahwa laporan itu tidak akan menjeratnya karena tidak masuk delik hukum. Lantas, itukah yang membuat Marcel selalu bisa bersikap tenang? Ya biasa-biasa aja. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan? Boleh buat laporan ya nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu. Kan kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu. Ya nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Kalau lapor nggak masuk delik, nggak mungkin nggak masuk delik karena kami melaporkan ini udah seminggu, laporannya diterima juga minggu lalu dan keluarlah STTLP gitu, surat tanda terima laporan polisi. Artinya kalau deliknya nggak masuk, dasar hukumnya apa? Sementara administrasi hukum pidananya udah kami laksanakan ya. Dari mulai P1, P2, selalu saya bilang P1, P2 dan sampai mungkin turun sprindik dan lain-lain itu. Sebagai pihak yang memegang hulu picu, Marcel Radival sepertinya sudah siap menghadapi semua risiko aksi-aksinya. Ia juga tidak takut akan terjerat delik hukum karena niatnya adalah memberi edukasi agar tidak terperdaya para dukun yang menyalahgunakan trik sulap. Toh, seorang pengacara ternama juga siap mendampinginya jika suatu saat dibutuhkan. Selebihnya, ia merasa tidak bersalah. Saya nggak merasa bersalah apapun karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia, tidak ada. Sama sekali tidak. Ya nggak ada karena apa edukasi apanya yang mau dipermasalahkan karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Ya kalau untuk kedepannya kalau misalkan ada panggilan baru nanti di gimana proses tapi untuk saat ini gini ada. Kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, ya. Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada. Ya macam-macam lah. Padahal permintaan dari para dukun ini simpel, hanya minta pengakuan bahwa dia tuh udah jangan
mengeneral. Tapi ya karena proses ini udah proses hukum, jadi saya sebagai lawyer ngikutin aja. Laporan polisi yang berusaha menjerat Marcel si pesulap merah memang terus dilakukan. Setelah dilaporkan pihak Gus Udin di Polda Jawa Timur, laporan para dukun di Polres Jakarta Selatan juga mulai berproses. Marcel tidak gentar. Ia malah siap melaporkan balik demi memberi efek jera. Ya kalau misalkan untuk menimbulkan, nggak tahu nanti ke depannya, lihat ke depannya sih. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera, karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan. Fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera, biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Dari kasus laporan polisi yang dilayangkan para dukun, perseteruan baru muncul antara Dr. Richard Lee dengan Habib Jindan. Tapi benarkah pihak Jindan siap melaporkan Richard ke polisi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh soal Marcel si pesulap merah belum mereda. Turunan dari kasus ini semakin banyak. Salah satu yang juga sedang menjadi perhatian publik adalah konflik antara Dr. Richard Lee dengan Habib Jindan. Pangkal persoalan diawali dari beredarnya video pembuktian menggunakan jarum suntik yang ternyata gagal. Pihak Jindan berkilah bahwa semestinya video tersebut tidak ditayangkan oleh Richard Lee. Dr. Richard Lee kemarin itu berbicara bahwa beliau katanya sudah mendapatkan persetujuan ya untuk mengupload video, tapi dia lupa bahwa ada kesepakatan kami terkait video Habib Jindan Al-Habsyi yang masalah jarum suntik itu, yang akhirnya viral gitu. Itu ada bahasa beliau yang menyatakan bahwa video ini pasti di-cut atau dipotong, gitu. Artinya di sini kalau dipotong, ya kenapa nggak dipotong? Kenapa dilanjutin semuanya? Bahkan video kami yang harusnya menjadi materi dalam wawancara tersebut malah nggak ditayangkan. Saya tuh begitu itu naik, sejujur-jujurnya, saya tuh tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton. Nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak loh. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di-stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama, menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitchnya itu nggak putus-putus, semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Sebenarnya itu semuanya adalah ada proses editnya lah, editannya. Dan kami pun istilah kata kami sudah berbicara gitu kan, berbicara jangan ada kata-kata unsur video yang mempraktekkan atau adegan-adegan yang keras lah, gitu kan. Udah kesepakatan. Namun saya juga udah berkata, ini hanyalah semuanya trik. Akibat dari munculnya video jarum suntik yang viral, Richard Lee mendapat somasi terbuka dari pengacara Habib Jindan. Selanjutnya, somasi ini akan ditingkatkan menjadi laporan polisi karena Richard dianggap menyepelekannya. Sehingga dalam waktu dekat, Jindan akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Dan Dr. Richard Lee seakan-akan menyepelekan somasi saya itu. Nah, rencananya sih kita juga membuat laporan polisi untuk Dr. Richard Lee. Tapi belum tahu kapannya karena Habib Jindan ini sedang
mungkin dinasihati oleh para sepuh habaib ya. Dia belum bisa turun dulu. Menurut informasi sih dia akan melaporkan ke pihak yang berwajib, Polda Metro Jaya. Nah itu saya juga bingung. Aku tuh juga bingung sih. Aku tuh sampai kasih ke pengacara aku kan, ini deliknya di mana ya? Kok aku bisa dilaporin ya? Kok bisa diterima? Masih ketawa. Aku tuh juga bingung yang mana. Kan kita kan di situ kan, saya kan nanya, Mas Jindannya bisanya apa? Kayak gitu, punya kemampuannya apa? Dia bilang dia bisa ramal. Terus dia bilang dia kebal tembak. Oh iya, kalau kebal tembak berarti kebal ini dong. Saya bilang, boleh nggak tes? Dia bilang kayak gitu. Kan dia tes. Terus kalau dia nggak bisa, kok nyalain saya? Yang lucunya lagi kan yang kasih semangat kan pengacaranya sebenarnya. Kan pengacaranya yang bilang, iPhone. Kasih tunjuk kita laki-laki. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan Habib Jindan, seperti diketahui, bermula dari percakapan mereka yang kemudian beredar di sosial media. Richard yang seorang dokter ingin membuktikan kesaktian Jindan yang konon kebal jarum. Maka terjadilah atraksi yang gagal itu. Pihak Jindan berdalih video tersebut tidak seharusnya beredar karena ada perjanjian akan dipotong. Masalah jarum suntik itu nggak ada. Dan jarum suntik itu juga videonya itu sudah dibilang mau di-cut sama Dr. Richard Lee. Itu ada videonya kok saya. Jadi 2 alat bukti itu cukup kok untuk melaporkan Dr. Richard Lee. WA daripada tim ofisialnya dan pernyataan Dr. Richard Lee secara visual. Oh, nggak usah saya bilang. Nanti, nggak usah lah, jangan dulu. Nanti saya cut. Terus di tengah-tengah dia ada ngomong, ini sudah melebar. Saya bilang, ya nanti saya cut. Itu kan yang dibawa dia kan. Yang saya maksud dengan cut, itu bukan cut bagian itu. Yang saya maksud bagian cut itu adalah kalau misalnya ada bagian iris, ada bagian tusuk, itu akan saya cut. Karena itu dolar kuning kalau di YouTube. Bukan ngobrolannya mau di-cut. Kalau misalnya pas dia iris lidah kayak gitu punya, itu akan saya cut pasti. Kalau misalnya ngobrolannya ngapain saya cut? Dia malah kasih handphone dia. Dia ngasih handphone dia, masukin aja katanya. Terus itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, sebenarnya saya punya rekaman. Dia ngomong bahwa ada yang harus dipotong dan dia punya buktinya itu. Ya buktikan aja sih, nggak jadi masalah. Ada nggak buktinya hitam di atas putihnya? Konflik memang semakin tidak terarah, mengarah ke banyak sisi dengan banyak kalangan yang terlibat. Dari soal pesulap merah dan Gus Samsudin, kasus terus meluas. Lantas, seperti apa ending dari perseteruan ini? Menurut Ki Arjuna Samudra, yang terang-terangan berani menyebut sebagai seorang dukun. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak pernah ada yang membayangkan polemik soal pesulap merah menjauh dari pusaran utama konflik yang diawali dari perseteruannya dengan Gus Samsudin. Kini, semua seperti ingin terlibat dalam perseteruan itu. Apalagi setelah Marcel si pesulap merah menyebut bahwa dukun identik dengan penipuan dan pencabulan. Ini yang membuat Ki Arjuna Samudra mulai bertanya-tanya tendensi kasus yang tak kunjung berhenti. Mungkinkah sengaja dipanjang-panjangkan untuk tujuan tertentu? Di sini saya nggak akan berdele-dele, di sini langsung saja saya akan bilang saya ini dukun. Dukun itu bagi orang Jawa itu duduk rukun gitu.
Maksudnya duduk rukun itu kita menjalin persaudaraan, kita menjalin perseduluran, menjalin pertemanan dengan siapa saja. Bukan berarti dukun itu dukun cabul, dukun beranak, dukun ini nggak ada. Saya orang Jawa, saya asli orang Jawa Tengah. Pesulap merah itu dia mulai tenar tuh mulai kapan gitu. Sedangkan Gus Samsudin juga ini siapa, mulai tenar juga mulai kapan gitu. Kenapa dia nggak nyerang orang-orang yang bener-bener apa ya, kalau orang Jawa mengatakan orang pinunjul. Orang pinunjul itu orang linuweh yang memiliki kelebihan ilmu spiritual dalam kebatinan. Yang benar-benar orang pinunjul, kenapa dia nggak nyerang ke situ? Malah justru dia membongkarnya orang-orang yang baru, sama-sama baru. Kalau di sini adanya persaingan entertain kan, dalam dunia hiburan, YouTube, dia mau bikin gimmick, dia mau bikin sensasi apapun kan terserah gitu. Orang juga yang nonton asik-asik aja, kalau orang penonton tuh nggak ada hiburan pasti kan jenuh ngelihatnya. Itu penilaian saya seperti itu, Mas. Gimmick ini sendiri, ilmu gaib ini sendiri. Kalau ilmu gaib yang bisa merasakan itu roso. Kalau bahasa orang Jawa, roso ini pangroso. Nggak bisa dinyatakan secara dohir. Dohir dalam artian, wah ini nanti bisa meletus, ini bisa keluar api. Sebagai praktisi yang berani menyebut dirinya dukun, Ki Arjuna juga menegaskan bahwa santet itu nyata ada. Boleh saja Marcel Radival tidak percaya santet, tapi sebagai dukun, Ki Arjuna bisa membuktikan keberadaan santet yang sesungguhnya. Sebab memang tidak semua orang yang mengaku dukun memiliki ilmu santet yang benar-benar santet. Kalau ada orang mengatakan santet itu nggak ada, saya bisa buktiin, Mas. Kalau memang mau dibuktiin, saya buktiin. Karena dari zaman dulu, zaman simbah saya, orang Jawa itu punya keyakinan kita membunuh seseorang tanpa harus menyentuhnya. Dan tidak semua kalangan spiritual bisa melakukan itu. Apalagi mencari, zaman sekarang mencari dukun santet, yang benar-benar dukun santet 1001, Mas. Gak ada. Tidak ada gangguan goib apa. Orang gue nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuwan yang kayak gitu. Melihat perkembangan kasus perseteruan antara pesulap merah dengan kalangan spiritualis, Ki Arjuna percaya bahwa seorang spiritualis sungguhan tidak akan melibatkan diri pada konflik, apalagi konflik dengan basis ilmu yang berbeda, seperti yang dimiliki Marcel. Dukun dari Solo, Jawa Tengah ini juga yakin tidak akan ada yang kalah atau menang. Bila perseteruan ini dilanjutkan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya nanti dilihat aja, pasti akan bermunculan orang-orang baru lagi muncul naik ke atas panggung. Terus, Mas, di situ akan saling unjuk gigi. Mereka akan saling unjuk gigi, mereka akan saling menunjukkan penampilan mereka, dan mereka akan termakan oleh kesombongan mereka sendiri. Tapi kalau untuk orang-orang spiritual sejati, nggak perlu ngadenin kayak gitu. Ah, masa bodoh. Kita menganggapnya gini, kita dianggap seorang sesepuh, kita dianggap seorang orang tua ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan seperti ini, tuh nggak perlu. Iya, mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Marcel Radival telah memantik api perseteruan panjang. Dimulai dari Gus Samsudin, kasusnya terus meluas hingga melibatkan banyak kalangan spiritualis dan para dukun. Lantas, akan seperti apa ending kasus ini? Itu yang masih harus kita tunggu. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.